adalah mengupas sesuatu hal dengan santai sambil gibah. Ah. Lagi bersama aku Cika di Mandasa Channel Playlist Fashion and Beauty. Kali ini karena banyak banget yang nge-DM Instagram aku dan juga personal chat ke aku untuk sharing bagaimana sih cara pakai alis yang natural, anti dicukur, anti disulam, tapi tetap rapi, tetap oke, tetap badai. Nah, makanya sesuai judulnya aku akan kasih tahu nih tutorial membuat alis untuk pemula anti gagal. Namun, aku tidak akan mempraktekkan ke diri aku sendiri karena yang kita tahu kalau kita buat alis buat diri sendiri pasti udah paham lah ya tentang kayak belok-belokannya alis kita. Nah, kali ini aku juga nge-challenge diri aku untuk kasih tau tutorial ini dengan membutuhkan model bayaran termahal di abad ini. Penasaran? Kita saksikan dan kita datangkan model kita, yaitu jeng. Sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya. Oke guys, ini dia model ternama termahal abad ini, yaitu Ajeng Pramesti. Nah, karena gue pikir Ajeng itu temen gue. Masa? Terus Ajeng kan lebih prefer ke masak-masak. Ada kalanya kalau masak itu harus tetap cantik biar kayak Chef Marinka. Enggak, gue mau kayak Tashi. Oh, Tasya. Oke. Nah, Kak Tashi boleh dong tolong notice kita kan sama nih, satu makeup satu masak. Boleh kali? Bisa. Tasya. Jadi gue kan pakein dia. Sebenarnya gampang aja. Di sini kita memerlukan beberapa item. Yang pertama pensil alis. Gue pakai pensil alis ya, bukan eyebrow matic. Karena kalau pensil alis tuh menurut gue lebih gampang aja dan hasilnya lebih nyata gitu. Yang kedua, jangan lupa siapin concealer. Di sini gue pakai concealer dari Viva Cosmetics. Oh ya, yang tadi gue pakai pensil alis dari Marshmallow. Nah, kenapa sih concealer? Ya biar rapi aja gitu. Jadi nggak suka lah. Jadi nggak cuman digunain buat bagian kantung mata, tapi bisa digunain buat kehapus hal-hal yang nggak kita pengenin, kayak kenangan sama mantan yang buat lo ilfeel. Yang ketiga, alatnya itu kalau gue lagi seneng pakai si brush makeup, tapi brushnya itu khusus buat ngeblend foundation atau concealer. Langsung aja kita mulai. Ini adalah kepala Ajeng. Kepala charger. Kita harus buat alis dari 3 titik ya. Jadi pertama kita taruh dulu di hidung, maaf ya Jeng. Jeng, mana sini mata lu? Kalau gambarin teman gak ada yang bener. Mana sini mata lu? Kayak mata gue minjem. Kayak mata lu hilang-hilangan. Capek banget gue. Nih, jadi kita taruh titik sini, 1. Terus? Abis itu kita miringin untuk mencari titik tertinggi. Sorry Jeng. Titik tertinggi. Tapi di bagian atas sini. Terus sama terendah. Jadi kita cari ujung alisnya si Ajeng. Jeng, miringan Jeng. Nah, kita cari di sini. Nih. Baru S3 arsitek alis. yoi, gue desain alis nih. Duh. Nah, baru deh Ajeng bareng aja Jeng. Di sini kita ngambil dari tengah ya. Jangan membuat alis dari bagian depan, karena ntar kayak Shinchan. Buat alis kayak gini. Tarik aja, ikutin alisnya. Tapi menurut lo alis gue kategori yang bagus gak sih? Anjay. Enggak. Enggak. Sebel. Soalnya kan kalau yang bagus versi gue pasti lebih tebel kan. Enggak, maksudnya dari garisnya. Lekukannya. Iya. Menurut gue agak bagus karena dia udah naik. Kan kalau alis kayak gue kan nggak naik kan, datar gitu. Jadi lebih gampang. Jadi gampangan yang nggak naik apa naik? Naik, karena kan kalau alis kan suka bikinnya kayak gini kan. Nah, lo tuh udah naik di sini, cuman di bagian bawahnya lo tuh datar, hasil lo turun gitu. Ya besok gue suruh dia turun dikit. Nah, di sini gue tarik dari tengah, baru gue bikin buntutnya, ikutin titik yang tadi udah kita buat. Nah, kalau gue biasanya bikin alis itu bawahan buntutnya itu sampai ke bagian matanya dia, batasnya. Jadi segaris gitu. Kenapa gitu? Ya biar simetris aja sama mata gitu, nggak ada alasan tertentu sih.
Gue salah sih kalau nanya alasan ke dia, karena pasti nggak masuk akal. Nah, kalau udah buat alis, udah ada bentuk buntutnya, baru deh kalian tinggal isi. Kalau orang-orang biasanya dibuat bingkai langsung ke arah si buntutnya. Kalau gue nggak perlu, kalian tinggal isi aja dari bawah sampai ke bagian atas. Nah, baru nanti kalau udah ikutin lagi, gabungin sama si ujungnya. Kalau udah, Ajeng kan bagian alisnya emang dasarnya tebal. Iyalah, gila. Baru nanti kita buat bingkai, tapi nggak usah tebal aja, kayak cuman garis aja. Seperti ini. Terus? Sorry, maaf matanya aku tusuk. Gue udah bilang. Udah biasa guys. Nah, aja. tinggal diisi bagian tengahnya. Nah, kalau kalian merasa alisnya ketebelan, kurang rapi, atau masih ada garis yang di bagian bawah, inilah fungsi si concealer. Inilah kenapa Tuhan ciptakan concealer, untuk merapikan alis bagi gue. Tinggal si concealernya ini dibuat sesuaiin sama hal-hal yang pengen lo hapus. Kenapa ambigu gitu ya kalimatnya? Kenapa? Tapi kalau misalnya kalian gak punya concealer gitu kan, mungkin kemahalan, gak punya duit, sedih deh pokoknya, kalian bisa pakai foundation. Pilih foundation yang mungkin sesuai shade kalian, atau misalnya concealer keputihan bisa pakai bedak yang kecoklatan gitu. Udah nggak usah hidung, nggak usah hedonisme, yang penting ada aja gitu. Gue gak pernah pakai concealer. Iya, karena kan Mager? Enggak. Udah kayak gini kita cabut ya? ya, nah udah kayak gini kan dia bisa dilihat Ajeng tuh bagian ujung alisnya sini tebel, tapi bagian depannya udah kayak gradasi kan. Nah itu udah mulai bagus. Tinggal ditingkatin lagi belajarnya biar dapet nilai A. Makasih Bu Guru. Guru BP. Udah, tinggal di blend aja menggunakan brush makeup ataupun beauty blender semampunya aja. Kalau nggak ada bisa pakai cotton bud. Ini dia hasilnya. Nah ini dia alisnya aja ketika gue bikin, jadi benar-benar nggak terlalu ngeblok. Dan juga tadi gue sedikit tambahin make up di bagian contour dan juga blush on, jadi biar pipinya tuh cerah gitu ya. Cuman buat kamu yang ngerasa aduh itu masih kurang rapi gara-gara ketimpa bedak-bedak kan karena tadi kita ngeblend, kamu bisa keringin dikit. Sama nanti biasanya gue suka nambahin si maskara. Tadi gue pakai masker, sekarang enggak kan? Kenapa gue pakai maskara? Biar nanti hasilnya alis yang kita buat tuh lebih natural. Ini dia alisnya, wah cetar sekali. Ini nih, gue zoom natural. Ya inisiatif kan gue jadi model. Jadi di bagian depannya memang dibuat agak sedikit kosong, tapi di bagian ujungnya dibuat semakin tebal. Tapi gimana nih Jeng, kesan-kesan lo? Anjay, kesan dan pesan bego. Gimana ya? Kayak ya udah, karena gue udah sering dibuatin alis sama dia. Lo kayak excited gitu kan? Sumpah jujur gak mau meninggal, ini tuh kayak oh my god, literally so fucking natural. Asik. Kuncinya adalah kalau menurut Sabar. ya sabar, terus juga harus rajin dilatih, terus juga harus mengenal sama alis sendiri sih. Sebenarnya kayak gue tuh dulu alisnya lebih parah gitu, jadi emang pasti kita akan mengalami fase yang alisnya bakal tebel kalau kita buat. Cuman kalau misalnya sering dilatih jadi kayak gini, dan usahain di bagian sini ujungnya itu jangan pernah diarsir ataupun diisi, karena kalau misalnya diisi jadi seakan-akan kayak sinchan. Sama satu lagi, pilihlah concealer yang sesuai dengan shade-nya gitu. Yeay! Kira-kira gimana nih? Apakah aku akan membuat tutorial makeup lain dengan pakai model mahal ini yang rela berkorban demi apapun? Yuk, tulis di kolom komentar ya. Dan kalau misalnya kamu punya ide lain tentang masak-masakan ataupun tentang review makanan yang mau di-review, bisa tulis di kolom komentar sini ataupun di playlist cooking. Atau menyuruh gue untuk membajak playlist ini boleh? Boleh banget. Saya takut sebenarnya. Enggak, ntar kan gue mau collab sama Mama Gigi. Oke. Gue sama Mama Lesti. Dede Kan ntar lagi jadi mama. tapi kan belum lahir. Dan seperti biasa guys, kalau kamu suka video ini maka jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen apa saja seputar fashion and beauty, cooking, gibah, dan udah ya? Ya apaan sih? Kita ada berapa sih? Kita ada talk show juga. Iya itu, gibah talk show kan. Jadi kalau kalian punya ide apapun dah komen aja di bawah. Insya Allah kita bahas. Jangan lupa subscribe juga ya, suruh teman-teman kamu. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.